Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Nenek moyang kita nggak cuma melukis hewan buruan aja ya. Beberapa lukisan di dinding gua ini, bentuknya tuh nggak mirip sama manusia sama sekali kan? Apakah mereka sedang merekam tamu dari bintang lain? Nah, siapin mental kalian ya, karena kali ini kita akan bedah beberapa sandi misterius manusia purba yang pernah terekam di gua-gua. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 9. Gua Lakhau. Biarpun belum ada listrik, ternyata nenek moyang kita tuh udah ngerti konsep ilusi optik dan juga bikin tempat nobar yang elit loh. Jadi, sekitar 17.000 tahun yang lalu di Prancis, nenek moyang kita udah bikin tongkrongan rahasia di dalam Gua Lakhau. Gak tanggung-tanggung juga ya, mereka tuh niat banget ngerakit scaffolding dari tali dan juga kayu untuk tiduran sambil menggambar lebih dari 600 lukisan hewan di atap gua, termasuk lukisan banteng raksasa sepanjang 5 meter. Namun anehnya, dari ribuan coretan hewan itu cuma ada satu gambar manusia. Dan wujudnya pun super absurd, yaitu cowok berkepala burung yang lagi, ereksi gitu deh ya. Udah gitu, yang bikin orang-orang pada penasaran adalah para ahli menemukan kalau posisi hewan-hewan ini mirip banget sama peta rasi bintang di langit, seolah-olah tuh mereka lagi bikin planetarium di dalam tanah. Tempat ini pun baru dibuka untuk umum 8 tahun setelah ditemukan, di mana setiap hari seenggaknya ada 1.200 pengunjung yang datang ya guys. Ya, walaupun seneng karena nyatanya banyak orang yang suka sama sejarah, tapi oksigen dan juga panas tubuh manusia tuh ternyata malah bikin lukisannya perlahan-lahan jadi hancur. Makanya, ujung-ujungnya lokasi site ini kembali ditutup dan dibuatin museum berisi replika doang untuk siapapun yang mau ngeliat koleksi peninggalan zaman dulu. Nomor 8. Tassili and Ajar. Waktu teman-teman lagi ke tengah gurun Sahara yang panasnya minta ampun itu, kalau tiba-tiba nih nemu ribuan lukisan batu yang jauh banget sama keadaan sekarang, kira-kira bakal kepikiran apa sih? Jadi tempat ini udah masuk ke list lokasi yang dilindungi UNESCO pada tahun 1982, saking gambarnya tuh benar-benar unik banget ya. Lihat deh, yang bikin makin merinding, lukisan-lukisan ini tuh seakan-akan nunjukin transisi ribuan tahun dari wilayah yang hijau banget menjadi sekarang yang berubah ke gurun gersang. Tapi kira-kira semua makhluk itu kemana ya? Namun sayangnya, sampai detik ini, Tassili and Ajar di Aljazair ini tetap jadi salah satu teka-teki terbesar arkeologi dunia. Dimana dari sekitar 15.000 lukisan dan juga ukiran yang tersebar di sana, ibaratnya jadi kerasa kayak galeri seni dari dimensi lain di tengah lautan pasir doang kan? Nomor 7. Gua tangan. Buat teman-teman yang suka gambar, kayaknya kalian tuh harus sungkem ya sama gua tangan di Patagonia ini. Kenapa? Karena dinding guanya dipenuhi ratusan cap tangan warga Tehuelche kuno yang diperkirakan dari tahun 5000 sebelum Masehi, di mana warnanya pun berasal dari pigmen mineral alami. Nah, uniknya hampir semua cap tangan itu adalah tangan kiri yang bikin peneliti mikir kalau mereka ini pakai tangan kanan untuk niupin pipa catnya ke dinding ya. Berhubung ada 3 style berbeda dari gambar ini, peneliti merasa kalau gambar tersebut aslinya dibuat oleh orang-orang yang berbeda guys. Banyak yang bilang juga kalau ini adalah cara mereka bilang itu pernah ada di sini, alias penanda eksistensi diri di tengah alam rimba. Namun coba lihat ini deh, di antara ribuan tangan normal ada satu cap tangan yang punya 6 jari loh. Menarik banget kan? Banyak yang nebak kalau gua ini tuh sebenarnya adalah tempat ospek rahasia untuk remaja purba yang mau diakui jadi pria dewasa. Lalu, terus si jari 6 ini siapa dong? Dukun sakti kah? Pemimpin sekte kah? Gak ada yang tahu deh pokoknya, karena tiba-tiba aja suku nomaden ini berhenti bikin cap tangan dan juga ninggalin gua itu selama-lamanya. Nomor 6. Lukisan batu Wandjina. Berikutnya, di wilayah Kimberley, Australia, ada mahakarya lukisan tebing kuno bernama Wandjina yang bentuknya dijamin bikin merinding deh. Lihat deh, warna wajahnya putih pucat, mata hitam gede yang kosong, tanpa mulut dan juga tanpa badan. Penduduk percaya kalau lukisan yang ditemukan sama George Gray pada tahun 1838 ini dulunya adalah gambaran pertempuran sengit antara Dewa Matahari sama Dewa Bumi. Tapi bagi suku aborigin, Wandjina ini adalah roh pencipta,
awan dan juga hujan yang sangat disucikan. Mereka sengaja nggak digambar punya mulut karena kalau sampai bicara, dunia bakal kena kutukan hujan badai dan juga banjir bandang yang gak bakal pernah berhenti deh. Bahkan saking sakralnya, lukisan ini wajib diupdate alias dicat ulang tiap bulan Desember ataupun Januari untuk memanggil hujan di musim kemarau. Dan menariknya, gak sembarang orang boleh touch up lukisan ini loh, karena cuma tetua ataupun orang dengan izin khusus dari leluhur yang berani ngelakuinnya. Nomor 5. Sosok tanpa lengan. Kalau mampir ke wilayah Seguin Canyon di Utah, Amerika, kalian bakal disambut sama lukisan raksasa seukuran manusia yang bentuknya kayak sekte hantu ataupun alien deh. Gaya lukisan legendaris ini dikenal dengan nama Barrier Canyon Style, di mana usianya sendiri diperkirakan dari tahun 8000 sebelum Masehi. Isinya pun ada figur-figur raksasa yang badannya tuh panjang banget, gak punya lengan, gak punya kaki, dan matanya pun cuma lubang hitam besar yang menatap tajam aja ya. Bahkan nih, ada satu sosok yang punya antena di kepalanya dan dikelilingi beberapa ular juga loh. Nah, menurut para arkeolog, ini adalah visualisasi dari pengalaman syamanik atau perjalanan spiritual para dukun kuno. Makanya, nggak heran ya kalau orang modern yang kebetulan lewat sana dibuat merinding dan ngira kalau ini adalah wujud entitas antar dimensi atau makhluk gaib penjaga gurun yang lagi ngawasin kita. Nomor 4. Gua Perenang. Salah satu plot twist sejarah paling epik di dunia arkeologi adalah munculnya dataran tinggi Guelph yang gersang dan juga mematikan di Mesir ya guys. Jadi ada gua yang dindingnya tuh penuh gambar orang lagi berenang dan juga menyelam dengan santai. Sedangkan sekarang, nyari setetes air di Gunung Sahara Mesir gimana tuh susahnya? Makanya, lukisan berusia 9000 tahun di Cave of Swimmers ataupun gua perenang ini dianggap sebagai bukti fisik kalau dulu itu Sahara bukan gurun pasir melainkan padang rumput hijau yang dipenuhi oleh danau raksasa. Misterinya bukan lagi soal siapa yang gambar ya, tapi soal betapa drastisnya perubahan iklim bumi kita dalam waktu yang singkat. Nomor 3. Bhimbetka Rock Shelters. Di India ada kompleks gua Bhimbetka yang isinya ribuan lukisan dengan rentang waktu yang gila banget teman-teman. Ada yang dari zaman batu, bahkan sampai ada yang dari abad pertengahan loh. Nah, kebetulan ada satu lukisan paling bikin bingung orang-orang nih, yaitu gambar perburuan badak raksasa yang ukurannya tuh nggak masuk akal. Ya bayangin, masa lebih gede daripada manusia sih? Nggak cuma soal berburu makhluk raksasa aja ya, tapi di komplek goanya itu juga ada lukisan orang lagi nari, main musik, sampai naik gajah yang udah pakai pelana gitu dong. Hah? Abad berapa sih lukisan ini? Seakan-akan gua Bhimbetka ini tuh kayak buku harian raksasa di mana semua kejadian penting dipost di dinding batu biar anak cucu mereka tahu kehidupan zaman dulu itu kayak gimana ya. Sampai sekarang, bahkan para arkeolog masih terus meneliti gimana caranya pigmen warga mereka tuh bisa bertahan puluhan ribu tahun tanpa luntur sama sekali. Hebatnya lagi nih, dari tahun 2003, lokasi ini udah masuk ke list lokasi dilindungi UNESCO karena banyaknya budaya dan juga peninggalan zaman dulu yang berharga. Dan menurut aku yang paling keren tuh, lukisan di sini menunjukkan kalau manusia purba punya hubungan yang sangat intim ya sama alam. Gimana mereka nggak cuma lihat hewan sebagai makanan, tapi juga sebagai makhluk yang patut dihargai ya. Nomor 2. Astronot kuno Valka Monica. Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau manusia purba itu ternyata udah pernah ketemu astronot dari luar angkasa? Jadi kalau teman-teman ada rezeki lebih dan jalan-jalan ke lembah Valka Monica di Italia Utara, kalian tuh bakal menemukan galeri ukiran batu prasejarah raksasa loh. Nah, dari ratusan ribu coretan di sana, ada dua sosok viral yang dijuluki The Astronauts. Wujudnya sih emang aneh banget. Mereka digambar pakai helm kuba bundar yang mancarin garis-garis mirip cahaya ataupun antena, dan tangannya megang benda aneh yang sama sekali nih gak kelihatan kayak tombak ataupun alat tani purba. Nah, gara-gara ukiran ini, internet pun langsung heboh lah ya sama teori-teori konspirasi, dimana mereka tuh pada mikir, apa jangan-jangan ini tuh bukti nyata kalau leluhur kita pernah didatengin alien? Atau jangan-jangan pernah dikunjungi time traveler dari masa depan yang pakai baju pelindung canggih? Namun gimana nih menurut kalian? Nomor 1. 32 tenda geometris.
Dan terakhir, ada penemuan paling misterius di Goa yang bukan soal gambar hewan ataupun alien, tapi soal simbol yang jauh lebih misterius. Jadi, peneliti Genevieve von Petzinger menemukan kalau di berbagai goa di Eropa, ada 32 simbol geometris semacam seperti garis, titik dan juga segitiga, di mana gambar ini selalu ya muncul berulang kali selama 30.000 tahun. Nah, lama-lama peneliti itu merasa ini tuh bukan sekedar coretan iseng aja, tapi kayak kode ataupun bahasa universal pertama manusia. Ya bayangin aja, masa dari Spanyol sampai Rusia, simbolnya bisa sama persis di berbagai goa yang jaraknya tuh ribuan kilometer sih. Ini artinya manusia purba udah punya sistem komunikasi jarak jauh ataupun sistem budaya yang terhubung luas banget jauh sebelum tulisan ditemukan dong. Apa jangan-jangan ini kode rahasia untuk bertahan hidup, tanda wilayah, ataupun peta spiritual ya? Namun sampai sekarang, simbol-simbol ini adalah teka-teki komunikasi manusia paling tua yang masih belum terpecahkan total ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.